Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas listrik statis atau elektrostatis. Jadi di dalam konsep kelistrikan pun ada dua jenisnya konsep kelistrikan, yaitu konsep listrik statis dan listrik dinamis. Nah, perbedaannya apa? Kalau listrik statis di sini yang ditinjau itu adalah muatan. Jadi kalau listrik statis, muatan yang ditinjau itu adalah keadaan diam gitu ya. Kemudian kalau listrik dinamis, muatannya itu keadaan mengalir atau bergerak. Nah, di sini setiap materi tersusun atas partikel-partikel elementer yang dapat dipandang sebagai titik materi. Partikel elementer adalah partikel penyusun inti atom, dan di sini ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Nah, proton, neutron, elektron ini disebut sebagai muatan partikel gitu ya. Nah, ini untuk konsep dari atom gitu ya. Jadi model atom Thomson di sini sudah diketahui ada proton, ada elektron. Kemudian di sini model atom Rutherford di sini sudah diketahui ada inti atom, kemudian ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Nah, kemudian untuk listrik statis di sini kita akan membahas tentang beberapa besaran fisis ya. Yang pertama di dalam listrik statis, kita akan bahas adanya medan listrik, kemudian ada gaya listrik, nah, kemudian medan listrik itu nanti hubungannya dengan potensial listrik, kemudian gaya listrik nanti hubungannya dengan energi potensial listrik. Nah, jadi ada 4 besaran fisis utama yang kita bahas. Yang pertama adalah medan listrik terlebih dahulu. Nanti mungkin slide berikutnya gaya ya, nanti akan saya loncatin. Jadi medan listrik simbolnya adalah E. Ini ya. Dan medan listrik merupakan besaran vektor. Artinya dia punya nilai dan punya arah. Oke. Medan listrik itu apa? Jadi medan listrik itu adalah, medan itu kan kita tahu area gitu ya. Sebuah area atau lahan gitu ya, medan. Jadi jika ada suatu muatan yang diam, misalnya muatan positif atau di sini muatan negatif, diam gitu ya. Nah, maka daerah di sekitar muatan ini disebut sebagai medan listrik. Daerah di sekitar muatan yang diam itu adalah medan listrik. Nah, daerah di sekitar muatan yang diam dengan jarak tertentu sejauh R, misalnya di titik X gitu ya, maka nilainya medan listrik di titik X itu sama dengan Q per R kuadrat. Nah, Q-nya di sini adalah muatan, satuannya adalah coulomb, K-nya adalah tetapan, nah nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian R ini adalah jarak daerah tertentu terhadap muatan yang diam.
Nah, jarak daerah tertentu terhadap muatan yang diam, ini adalah nilainya. Satuannya medan listrik adalah Newton per Coulomb. Nah, kemudian ini nilainya, kemudian yang kedua arahnya. Dia kan punya arah. Arahnya itu gimana? Kalau ada muatan positif yang diam di suatu tempat, maka medan listriknya itu arahnya akan menjauhi muatan tersebut atau keluar dari muatan. Nah, seperti ini arahnya. Tanda panahnya itu menjauhi muatan. Nah, kemudian kalau dia muatannya negatif, maka medan listriknya akan menuju muatan tersebut. Nah, ini perbedaannya ya, antara yang positif dengan negatif. Ini arah medannya. Nah, itu adalah medan listrik. Nah, kemudian jika ada dua atau lebih suatu muatan atau titik materi yang terpisah pada jarak tertentu di ruang hampa udara. Nah, ini sama aja dengan konsepnya dari listrik statis. Tetapi titik materi ini membahas konsep gravity atau gravitivitas gitu ya. Nah, jadi kita analogikan bahwa jika ada dua buah muatan atau lebih, ini berjarak tertentu R, maka kedua buah muatan ini akan saling berinteraksi. Ya, interaksinya itu bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Tarik-menarik jika apa? Tarik-menarik jika muatannya berbeda jenis, ini positif, ini negatif, atau tolak-menolak jika muatannya berbeda jenis. Kalau yang digambar, dia karena muatannya sama, positif, maka arah interaksinya itu yang Q1 akan terpental ke kiri, kemudian yang Q2 akan menjauh atau terpental ke kanan. Nah, ini. Sorry. Ini F2. Ini ya. Interaksi antara Q1 dengan Q2 itu disebut sebagai gaya atau gaya Coulomb atau gaya listrik, itu sama aja. Jadi interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak dua buah muatan atau lebih itu disebut dengan gaya Coulomb atau gaya listrik. Nah, nilainya ini kan tadi arahnya sudah. Gaya Coulomb itu adalah besaran vektor ya, sama dengan medan listrik. F12 atau F21 sama saja, itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini nilainya K ya. Nilainya K tadi saya menyebutkan 9 kali 10 pangkat 9 atau kalau diperinci lebih detail 8,98 bla 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 bla. Gitu. Satuannya dari gaya tentunya Newton. Nah, jadi di sini secara ringkas, hukum Coulomb ini dapat disimpulkan bahwa muatan yang sejenis saling tolak-menolak, muatan yang berlawanan saling tarik-menarik, gaya yang timbul bekerja di sepanjang garis lurus yang menghubungkan kedua partikel. Jadi di sini gaya yang timbul itu lurus di sini. Kalau ini positif misalnya, kalau saya gambarkan, yang satu negatif, kan lurusnya ke sana nih. Nah, maka gaya muatan 1 arahnya tertarik oleh muatan 2. Nah, arah panahnya di garis lurusnya F12 yang ke sana adalah gaya pada muatan 2 karena muatan 1 F21. Seperti itu. Kemudian gaya yang timbul sebanding dengan besarnya tiap-tiap muatan partikel, gaya yang timbul berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar partikel. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan jarak partikel berbanding lurus dengan muatan. Nah, ini
Ini adalah salah arah gayanya, karena walaupun dia di sini tidak sejajar, arah gaya yang benar adalah Q2 gayanya arahnya ke sana. Nah, ini F gaya pada muatan 2 karena muatan 1. Nah, Q1-nya arahnya ke sana. Nah, ini kan lurus pada satu garis lurus. Ini yang namanya garis lurus ya. Ini F-nya muatan 1 karena muatan 2. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Jadi untuk gambar yang pertama ke sana ini salah, yang benar yang tadi saya gambar. Kemudian berikutnya, nah ini yang benar. Nah, contoh soalnya langsung saja ya. 3 buah partikel masing-masing 9 mikrokolom, min 2 mikrokolom, dan plus 4 mikrokolom. Terletak pada satu garis lurus dan terpisah sejauh 3 meter ke kiri dan ke kanan dari pusat muatan. Pusat muatannya adalah yang min 2 mikrokolom. Tentukan gaya total pada partikel kedua. Partikel kedua berarti ini 1, ini 2, ini yang ketiga. Nah, maka kalau kita menentukan gaya total, ingat gaya itu adalah besaran vektor, dia punya nilai dan arah, sehingga kita harus menentukan dulu nih arahnya kemana, arah gaya totalnya nih di Q2. Kita gambar dulu. Kita gambar yang Q1 itu positif, yang Q2 negatif, yang ketiga positif. Nah, jadi karena pusatnya yang ditanyakan, tentukan gaya total pada partikel kedua. Ini terpisah 3 meter ke kiri dan ke kanan ya. Ini 3 meter, ini 3 meter. Kita gambar dulu nih arah gayanya di Q2. Q2 itu berinteraksi dengan Q1. Karena dia negatif, Q1-nya positif, maka Q2-nya tertarik oleh Q1. Nah, ini kita namakan F2, 1. Nah, kemudian Q2 juga dia berinteraksi dengan Q3. Karena ada Q3 juga di sampingnya. Nah, maka kita tarik ke sana karena dia berbeda jenis ya. Keduanya tertarik oleh Q3, kita beri nama F2, F2, 3. Nah, ini maka kita bisa tahu nih, oh F2 totalnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Berarti F2-nya, karena mereka di F2-nya ada yang ke kanan dan ke kiri, berarti F total di Q2 bisa patokannya kanan kurangi kiri boleh, atau muatan besar-besar dikurangi muatan kecil-kecil boleh. Saya anak 2, 3. Nah, ini ya. Nah, F23-nya kalian cari. F23-nya cari sendiri nih. Saya taruh di atas deh biar muat. F23 rumusnya berarti K, Q2, Q3 per R jarak dari muatan 2 ke 3 dikuadratkan.
kuadratkan, jangan lupa. Nah, nilainya berapa? Gitu ya. Q2-nya kamu masukkan 2. Ingat, negatif positifnya tidak usah dimasukkan karena negatif positifnya sudah menentukan arah, langsung saja berarti Q2-nya 2, kemudian Q3-nya 9, jaraknya 3 meter, berarti 3 kuadrat, langsung saja saya tulis ya. Berarti ini kan 9 kali 3 kuadrat 9. Hilang ya, berarti tinggal Q2, Q2-nya 9, Q3-nya 2, 18 ya. Sorry, Q3-nya 4, berarti 12. 12. Nah, 12, K-nya kan tadi 10 pangkat, taruh sini ya. Berarti 12, 10 pangkat 9, dikali Q2 mikrokolom ke kolom itu 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, berapa ini? 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 kan 10 pangkat min 6. Dengan 10 pangkat 9 berarti 10 pangkat 3 ya jadinya. 10 pangkat 3. Nah, ini Newton. Ketemu F23-nya. Nanti kalian hitung sendiri deh. Kemudian F21-nya berarti rumusnya yang F21 berarti K Q2 Q1 per R21 kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan saja. Nah, caranya sama. Kemudian hasil akhirnya ini nanti berarti berapa? 9 hilang, berarti 18 ya. 18 kali 10 pangkat 3. Berarti F23-nya 12. F23-nya 8 ya. 2 kali 4, sorry. Q2-nya kan 2, Q3-nya 4, 8. Berarti ini 8 dikurangi 18. Negatif. Berarti arahnya negatif. Gaya arahnya yang terkuat adalah yang ke arah kiri. Nanti kalian bisa hitung nilai-nilainya di sini. Oh, berarti nih di sini negatif nih, arahnya Q2 itu jauh lebih kuat interaksi antara Q2 dengan Q1, yaitu arahnya ke kiri seperti itu. Nah, kemudian untuk yang B nanti kalian bisa kerjakan, akan saya bahas berikutnya. Nah, medan listrik di sini tadi sudah saya jelaskan, jadi saya lewati. Nah, ini medan listrik kalau dia ada muatan positif yang diam di suatu tempat, maka arah medan listriknya keluar, kalau negatif dia menuju muatan. Nah, ini kalau dipol ada 2 buah muatan, ini akan menimbulkan gaya listrik juga. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau medan listrik pada plat logam bermuatan positif, nah ini medan listriknya arahnya dia akan keluar dari plat logam tersebut. Nah, ini nilainya medan listrik. Nah, kemudian potensial listrik. Nah, ini potensial listrik nilainya itu sama saja dengan potensial listrik itu simbolnya V ya. Potensial listrik V itu nilainya sama dengan Q dikali E. Ini untuk potensial listrik. Untuk energi potensial, ada yang pakai U, ada yang pakai EP. Kalau saya lebih suka pakai EP. Energi potensial itu sama dengan
Q dikali F. Nah, ini untuk energi potensial listrik. Dan dia tidak punya arah ya. Jadi positif negatifnya nanti dihitung. Nah, ini konsep kerja dalam mekanika dan elektrostatik itu sama. Nah, untuk soal yang tadi nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Sekian dari saya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.